Perkenalkan nama saya Berisi Elsa dan Natalia Boru Aritonang, NPM 210910269. Di sini saya akan memberikan suatu video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, kita sebagai guru perlu memperhatikan hal ini supaya kita dapat mengembangkan kemampuan para peserta didik untuk bersastra ataupun berbahasa di SD. Nah, di sini kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan terpadu dan juga pendekatan genre. Di mana pendekatan terpadu ini terdapat dua istilah yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Yang pertama itu adalah kurikulum terpadu dan juga pembelajaran terpadu, di mana kurikulum terpadu ini adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang dapat mengeksplorasi topik yang ada di dalam kurikulum, sehingga anak dapat belajar menghubungkan proses dan isi dari pembelajaran secara lintas di dalam waktu yang bersamaan. Model-model dalam pembelajaran terpadu di SD menurut Hernawan dan juga Novi Rasmini, yang pertama itu adalah model jaring laba-laba ataupun Webet. Yang artinya model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan dengan subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Yang kedua itu adalah model keterhubungan ataupun connected, yang artinya model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari-hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Yang ketiga itu adalah model pembelajaran keterpaduan ataupun integrated, di mana model ini yaitu pendekatan antar mata pelajaran, yaitu model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Berbeda dengan model jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan juga pengembangannya sebagai langkah awal, maka dalam model ini keterpaduan tema yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari ataupun dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Saat ini kita membahas yaitu pendekatan genre, di mana pendekatan genre ini memiliki 4 tahap. Yang pertama itu adalah membangun konteks, yang kedua itu adalah pemodelan, yang ketiga itu adalah pembimbingan, dan keempat itu adalah pemandirian. Di mana membangun konteks itu artinya seorang guru membuat suatu kilas ataupun mereview apa yang sudah dipelajari minggu lalu dan kemudian memberikan suatu arahan ataupun keterkaitan dengan materi yang akan dipelajari berikutnya. Dengan cara guru memberi sedikit informasi tentang keterkaitan materi dan juga memberikan suatu beberapa umpan yang dapat ataupun pertanyaan yang dapat mengarah pada materi yang akan dibahas. Yang kedua itu adalah pemodelan, di mana guru memberikan suatu model teks yang bergenre ataupun seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedural, review, dan lain-lain, dan dilengkapi dengan tujuan dan fungsi teks, bahkan diikuti juga dengan struktur teksnya. Biasanya ini dalam bentuk kemampuan reseptif ataupun dengan bantuan teks audio dan juga audio visual. Yang ketiga itu adalah pembimbingan, di mana siswa kemudian diajak untuk membuat suatu teks yang bertipe dengan sama dengan teks yang dicontohkan. Yang keempat itu adalah pemandirian, di mana pada tahap ini adalah tahap puncak dari pendekatan pedagogi genre,
yaitu secara mandiri siswa dapat menciptakan sebuah teks seperti yang ada pada pemodelan, dan siswa dapat memproduksikan teks tersebut dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jadi dalam pendekatan ini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan penguasaan. Demikianlah penjelasan saya mengenai dua pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD.